semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama SDI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku, para santri SDI rahimakumullah, juga para kaum muslimin muslimat semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengisi bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini, dengan berbagai macam ibadah, serta ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, para santri SDI Ma'arif dan juga kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya akan cerita sedikit sebelum masuk kepada materi yang perlu saya sampaikan. Ketika dulu saya masih kecil, seusia anak-anak SD, saya juga belajar berpuasa seperti halnya anak-anak semuanya. Lah, ada satu hal yang menarik menurut saya, yang sampai hari ini masih sering dilakukan oleh para orang tua. Orang tua itu sering menasihati kita, menasihati saya dulu, orang tua saya, bahwa kalau pas bulan puasa, bulan Ramadan, kita berpuasa, kemudian kita nangis, itu biasanya kata orang tua, ojo nangis gitu, jangan nangis, karena kamu nanti batal puasanya. Sampai sekarang saya juga masih sering mendengar itu, orang tua menasihati anak-anaknya, gak bareng nangis, atau tidak boleh menangis, karena kalau nangis nanti puasanya jadi batal. Dari hal-hal ini anak-anakku semuanya yang kami banggakan rahimakumullah, kaum muslimin muslimat semuanya rahimakumullah, kita akan belajar sebenarnya hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa kita. Jadi apakah benar kalau menangis itu membatalkan puasa? Di dalam kitab Mabadi Fikih yang biasanya ngajinya anak-anak di Madin itu, juz 4 disebutkan al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya yang pertama adalah al-taqayyu'u amdan, atau mengeluarkan muntah dengan sengaja. Jadi biasanya kalau mungkin anak-anak sahurnya terlalu kenyang, kemudian sampai perutnya mules, itu ada kebiasaan untuk menghilangkan perut yang nggak enak itu sengaja dimuntahkan, sengaja dipicu dengan sesuatu ya, supaya bisa muntah, karena kalau sudah muntah akhirnya lega. Lah, ini hal-hal yang seperti ini nih yang membatalkan puasa, artinya muntah dengan sengaja. Yang kedua, wusulu ainin ilal jaufi. Wusulu ainin ilal jaufi. Masuknya benda, masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh, ke dalam tubuh kita. Jadi lebih kepada spesifikasinya lebih kepada ke arah perut. Jadi masuknya benda, masuknya sesuatu yang menuju ke perut. Minal ahadil manafidhi, dari salah satu lubang. Jadi lubang yang ada di tubuh kita itu diantaranya ada telinga, lubang hidung, mata, mulut, dan 2 lubang pembuangan kita. Sekali lagi, masuknya sesuatu atau benda ke dalam tubuh kita melalui
lubang yang ada di tubuh kita. Lubang yang ada di tubuh kita ya yang seperti saya sebutkan tadi, ada telinga, ada hidung, mulut, mata maupun 2 lubang pembuangan. Oleh karena itu kita jaga anak-anakku sekalian. Ini kita jaga. Termasuk yang biasanya juga sering disebut oleh orang-orang tua bahwa kalau sedang berpuasa itu jangan berenang. Karena kalau kentut nanti batal. Loh kenapa kalau kentut kok batal? Karena kalau kentut tentu lubang pembuangan kita sedang terbuka karena mengeluarkan angin. Lah ketika menutup ini biasanya ada air yang ikut masuk. Ada air yang ikut masuk. Maka berhati-hati. Yang kedua, ketika siang hari kita mandi kemudian kita keramas juga kita perlu berhati-hati karena bisa jadi nanti bisa masuk ke lubang telinga kita atau lubang hidung kita. Lah ini kalau kita sembrono bisa jadi itu termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, kecuali memang sangat terpaksa kita tidak bisa menghindari. Tapi kalau dilakukan dengan sembrono ini bisa membatalkan puasa kita. Lalu selain itu apalagi? Wariddatu, murtad artinya keluar dari Islam itu juga membatalkan puasa. Wal haidu, ini tentu bagi orang putri atau anak-anak yang putri. Haid, berarti ketika datang haid yang setiap bulan datang bagi anak-anak putri ini membatalkan puasa. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah orang-orang ibu-ibu melahirkan. Artinya ini kembali lagi untuk kaum ibu atau putri. Wal jima'u, dan jima atau berhubungan suami istri, tentu ini dilakukan di siang hari. Wal istimna'u, ini mohon maaf agak jorok tapi ini penting untuk disampaikan. Ini bagi anak laki-laki, menyengaja keluarnya sperma atau biasa dikatakan onani, ini membatalkan puasa. Jadi hal-hal ini anak-anakku sekalian, para santri SDI Ma'arif dan juga kaum muslimin muslimat, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi saya ulang, yang pertama adalah muntah dengan sengaja, al-taqayyu'u amdan. Yang kedua adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang tubuh. Lubang tubuh diantaranya telinga, lubang telinga, hidung, mulut, mata, dan 2 lubang pembuangan. Kemudian murtad, haid, nifas, jima berhubungan suami istri, dan yang terakhir adalah onani atau menyengaja supaya spermanya keluar. Ini tentu bagi anak laki-laki. Lah, yang seperti saya sampaikan di depan tadi bagaimana? Bertengkar, kemudian nangis dan seterusnya itu bagaimana? Apakah puasanya jadi batal? Lah, di dalam sebuah hadis memang dijelaskan ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya yaitu ghibah, menggunjing, kemudian mengadu domba. Hal-hal yang seperti ini mampu membatalkan puasa, pahala puasa. Baik anak-anakku sekalian, harus kita ingat, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang batal pahalanya, puasanya masih sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau sudah puasanya batal, maka ya sudah tidak dapat pahala puasa karena tidak sah dan harus mengganti lagi di lain hari karena puasanya tidak sah. Terima kasih, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama